Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun pertanyaan engkau, untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk apa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk apa kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adapun pertanyaan engkau untuk apa adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwa engkau sangat pelupa. Yang benar hendaklah engkau katakan, semua persoalan ini yang ada kaitannya dengan apa yang dituntut oleh hamba yang lemah, apakah itu? Tahukah apa yang dicari oleh hamba yang lemah? Apakah yang dituntut oleh seorang hamba yang lemah manusia ini? Secara ringkas, yang dicari seorang hamba itu paling sedikit ada dua hal. Pertama yang dicari adalah selamat dunia akhirat. Pertama yang dicari oleh hamba adalah selamat dunia akhirat. Dan yang kedua, memperoleh kerajaan di dunia dan akhirat. Nah, itu yang dicari oleh seorang hamba yang berakal, yang dicari oleh seorang hamba yang sehat rohani dan jasmaninya. Selamat dunia akhirat. Yang kedua, memperoleh kerajaan di dunia dan akhirat. Mengenai selamat di dunia, engkau harus mengerti bahwa dunia afat-afatnya, artinya penyakit-penyakitnya, fitnah-fitnahnya, artinya godaan-godaannya, dan bahaya-bahayanya, serta gangguan-gangguannya tidaklah dapat dihindari. Penyakit dunia, godaan-godaan dunia, dan bahaya-bahayanya serta gangguan-gangguannya tidaklah dapat dihindari oleh para malaikat yang dekat dengan Allah sekalipun. Artinya bahwa untuk selamat di dunia ini, supaya jangan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, itu kada kawa, kada bisa. Sekalipun malaikat. Tentu kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kada mendapat pertolongan Allah,
Orang yang kada mendapat pertolongan Allah tentu kada akan bisa selamat dari penyakit bahaya fitnah dunia ini. Dan Allah memberi pertolongan itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sejak zaman azali dahulu. Si A yang ditolong oleh Allah, si A ini dibimbing oleh Allah. Nah, maka orang ini bisa selamat dari fitnah godaan dunia. Si B ini kada dipelihara Allah, si B ini kada ditolong oleh Allah, si B ini kada mendapat inayah dari Allah. Nah, maka si B ini kada akan bisa selamat daripada bahaya-bahaya duniawi. Walaupun si B ini bagana di masjid, walaupun nang si B ini sekolah di pesantren, tapi inya kada dapat inayah Allah di masjid, bagana gawiannya berbuat maksiat. Di pesantren gawiannya maulah keributan. Di tempat-tempat di Masjidil Haram umpamanya gawiannya mencuntan. Nah, karena orang ini sudah kada dapat petunjuk, hidayah dan pertolongan Allah. Tapi kalau orang ini dapat inayah pertolongan Allah, walaupun diamnya di pasar, walaupun diamnya di parak biskop, walaupun diamnya di tempat maksiat, tapi karena ini dapat petunjuk Allah, hidayah Allah, maka selamat dari bahaya dan fitnah-fitnah di dunia. Jadi kada mesti orang yang diam di masjid orang baik, kada tentu. Orang masuk ke pesantren masuk ke surga, kada tentu. Bisa pendahuluan ke neraka mau juga. Dan melihati orang-orang seperti ini dengan jelas, orang tuh di masjid wani berbuat maksiat, apalagi di luar masjid. Orang di Masjidil Haram berani berbuat maksiat, apalagi di luar Masjidil Haram. Nah, orang yang di pesantren berbuat kemaksiat, apalagi di luar. Contohnya, karena hidayah Allah ini kada memandang orang di masjid, kada memandang orang di pesantren, kada memandang orang di Masjidil Haram. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Santri masuk surga kada mesti, bisa pendahuluan ke neraka mau juga. Dan kelihatan aja orang-orangnya, oh ini kayak ini di pesantren aja kelakuannya nang kayak ini, apalagi jauh sekolah umum kayak apakah sekolah bisa dibakarnya sekolahannya. Nah, di pesantren aja kelakuannya nang kayak ini sudah. Di tempat lingkungan orang menuntut ilmu, tempat lingkungan orang sembahyang berjamaah, guring dikelilingi kitab, kiri kanan muka belakang kitab nih di kamar tuh, tapi kelakuannya alahan pada orang yang kada sekolah pesantren. Nah, ini tanda orang yang kada mendapat perlindungan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada di antara ikam sini orangnya, ada di antara ikam ini orangnya, ada nang kayak itu. Dan itu kada usah aneh, karena Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Kada akan bisa selamat hidup dalam dunia ini kecuali orang yang diberi hidayah, diberi perlindungan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun nang dibuat Allah daripada cahaya, dikirim ke dunia. Malaikat yang dikirim ke dunia, pada malaikat ini kada ada nafsunya, dikirim ke dunia ini. Kalau kada ada pertolongan Allah, malaikat hancur, artinya jatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, daripada bahayanya ini duniawi. Engkau tentu pernah mendengar kisah Harut dan Marut. Dalam Quran dijelaskan kisahnya. Hingga ketika diceritakan roh hamba dinaikkan ke langit,
Maka malaikat langit heran dan mengucap, bagaimana hamba ini bisa selamat di tempat bumi dunia yang malaikat pilihan saja mengalami kerusakan di sana. Nah, malaikat yang hidupnya kada tahu lawan dunia, hanya tahu Allah, hanya tahu zikir, dikirim ke dunia suruh bergaul lawan masyarakat dunia nih, maka malaikat ini akan jadi orang maksiat kalau kada ditolong oleh Allah. Nah, jadi kalau ada orang-orang beriman, orang-orang yang takwa, rohnya naik kepada Allah, malaikat tuh bingung. Oma artinya haratnya orang itu, manusia nih haratnya di dunia tuh bisa selamat, padahal dunia itu malaikat yang dikirim ke sana jadi rusak. Nah, manusia bisa selamat dalam dunia ini karena dilindungi oleh Allah, karena dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kenapa Allah menjaga manusia tertentu itu urusan Allah. Kenapa nang sanak si A dijaga Allah, nang B kada? Padahal dia berdoa bading, padahalnya guring betatai, nang saya kong ini ahli maksiat saya kong kada. Makan sepiring, guring sakamar, di mana-mana berdua. Tapi nang saya kong bisa diberi Allah hidayah, saya kong bisa kada. Itu urusan Allah nang maha tahu. Dan tempat-tempat itu, bumi, langit, itu kadang mempengaruhi sebenarnya. Yang menentukan itu adalah pertolongan dan hidayah dari Allah tadi. Kayak iblis. Nah, iblis itu dahulunya diam di mana? Diam di langit. Siapa kawan-kawan iblis? Orang-orang malaikat kawannya. Nah, iblis itu kawanannya malaikat. Tidak ada tempat di langit itu sejengkal pun melainkan iblis itu pernah sujud. Kayak apa luasnya langit itu. Kada ada tempat di langit yang kada pernah disujuti oleh iblis. Kita dilanggarnya aja nasa apa luasnya. Mungkin kita kada pernah samuan nih sujud. Kada pernah samuan, mungkin di situ pernah sembahyang sujud. Di sini mungkin kita kada suah. Di situ pernah sembahyang, mungkin di sini kita kada suah sujud. Nah, iblis ini kada ada tempat di langit sakilan pun melainkan inya pernah sujud di situ. Nah, daripada apa ibadahnya iblis. Nah, iblis hidup di lingkungan orang-orang yang takwa kepada Allah. Tapi karena iblis ini kada dapat hidayah Allah, kada dapat perlindungan dari Allah, akhirnya iblis ini jadi orang yang paling maksiat kepada Allah. Nah, jadi kayak itulah orang-orang yang kadang mendapat perlindungan Allah. Dan ketahuilah pula bahwa dalam persoalan akhirat sehubungan dengan kegawatan dan kepayahannya, para nabi dan para rasul pada berteriak, diriku sendiri belum tentu selamat. Ini para nabi, para rasul didatangi oleh umat, wahai Nabi Nuh, tolong kami daripada susahnya di akhirat itu. Ujian Nabi Nuh, aku pun kada kawa menolong diriku apalagi diri kamu. Didatangi pulang Nabi Ibrahim, kada kawa juga. Didatangi Nabi Musa, kada kawa juga. Didatangi Nabi Isa, kada sanggup juga. Aku tidak memohon kepadamu hari ini, wahai Tuhan, kecuali keselamatan diriku. Hingga diceritakan, seandainya ada seseorang melakukan amal 70 orang Nabi, pasti ia menyangka bahwa dirinya tidak bakal selamat.
daripada gawatnya akhirat itu. Andai kata orang coba ibadah nang kaya ibadah 70 nabi, begitu dia mati menyaksikan huru hara akhirat, dia pasti menyangka dirinya kada selamat, padahal ibadahnya sudah kayak ibadah 70 nabi. Jadi barang siapa ingin selamat dari fitnah dunia, maka hendaklah ia keluar dari dunia dengan membawa agama Islam, tauhid, dengan selamat dan tidak terkena bencana. Sedangkan kalau ingin keluar dari kegawatan hidup di dunia, maka hendaklah masuk surga dengan selamat. Nah, apakah hal semacam ini gampang? Mati dalam keadaan iman, apakah itu gampang? Masuk surga langsung tanpa melalui hisab, tanpa melalui azab, apakah itu gampang? Tentu hal itu kada mudah. Nah, jadi yang pertama yang diingini oleh manusia yang berakal ini selamat di dunia akhirat. Itu yang pertama diingini, selamat dunia akhirat dulu. Tentang urusan kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan, maka engkau harus mengerti bahwa kerajaan itu adalah maksudnya berarti lestarinya kekuasaan dan kehendak. Itu maksudnya kerajaan. Orang pertama hendak selamat dunia akhirat. Yang kedua, dia hendak keselamatan itu lestari. Itu maksudnya kerajaan tadi. Inya hendak keselamatan itu menuntung, hendak keselamatan itu sepanjang masa. Hal ini kalau di dunia sebenarnya hanya dimiliki oleh para kekasih waliullah azza wa jalla dan orang-orang pilihan yang ridha kepada qada Allah. Yang jadi raja di dunia ini sebenarnya itu hanya milik para waliullah, kekasih Allah. Itu yang jadi raja sebujurnya. Karena semua daratan dan lautan bagi mereka hanyalah satu tapak kaki. Orang wali itu begitu mudah mereka jam ini berada di sini, tapi menit berikutnya mereka berada di tempat yang lain. Orangnya ada di sini, tapi di sana pun orang melihat bahwa inya ada di sana. Nah, di mana-mana inya ada. Itu nang bujur-bujur jadi raja ngarannya. Dan semua daratan dan lautan bagi mereka hanyalah satu tapak kaki. Semua batu dan tanah keras bagi mereka sewaktu-waktu bisa menjadi emas atau perak. Nah, itu yang ngarannya raja. Inya hendak duit, datang duit. Inya hendak emas, datang emas. Nah, itu hanya miliknya para waliullah. Nang kawan nangka itu. Nah, itu ngarannya raja nang sebujurnya di dalam dunia ini. Semua jin dan manusia, burung dan hewan lain ditundukkan untuk mereka. Apa yang mereka inginkan pasti terwujud. Sebab mereka tidak menginginkan apapun, tidak menghendaki apapun kecuali yang dikehendaki Allah. Sedangkan apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud. Nah, orang wali-wali itu keinginan mereka itu ialah keinginan Allah. Maka Allah itu bila mengingini jadi. Mereka tidak takut kepada siapapun dan kepada apapun yang menjadi makhluk Allah. Sebaliknya semua makhluk Allah merasa takut, merasa segan kepada mereka.
Mereka tidak melayani siapapun selain Allah, dan semuanya selain Allah melayani mereka. Nah, orang-orang wali-wali itu disuruh Allah. Orang wali itu dunia ini, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, makhluk-makhluknya disuruh Allah untuk melayani mereka. Kenapa? Karena mereka melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis kudusi, ya dunia ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, berbaktilah engkau, berkhidmatlah engkau wahai dunia kepada orang yang berkhidmat kepadaku. Nah, jadi yang menjadi raja dunia ini sebenarnya adalah para waliullah. Adapun mengenai kerajaan akhirat, maka Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Artinya apabila engkau melihat di sana surga, engkau tentu melihat nikmat yang tidak terbatas dan kerajaan yang besar. Betapa agung apa yang difirmankan oleh Zat yang menguasai keagungan, bahwa kerajaan akhirat adalah kerajaan yang besar. Orang yang paling tadudi masuk surga karena kebanyakan dosa sehingga disiksa dalam neraka. Orang habis sudah kesurgaan masukan, ini masih dalam neraka lagi tertinggal. Akhirnya karena inya beriman Allah dimasukkan juga ke surga. Akhirnya berapa ribu tahun kemudian masuk juga ke surga. Ini orang yang paling rendah derajatnya di surga. Nah, manusia yang paling rendah derajatnya di surga itu diberi Allah kekuasaan seluas langit dan bumi ini. Seluas langit dan bumi ini. Itu manusia yang paling uyuh, yang paling pendudian masuk surga. Diberi Allah kekuasaan di surga itu untuk menikmati fasilitas-fasilitas surga seluas langit dan bumi ini. Kita bayangkan apalagi orang-orang yang masuk surga yang berdahulu, orang masuk surga yang tanpa dihisap, kita kadang-kadang membayangkan bagaimana kerajaan kenikmatan mereka itu. Nah, Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Artinya apabila engkau melihat di sana surga, engkau tentu melihat nikmat yang tidak terbatas dan kerajaan yang besar. Bupati jadi rajanya, tapi seapa ada kerajaan bupati? Berapa ratus kilometer ada, berapa rakyat ada yang dipimpinnya? Gubernur. Nah, ini orang yang paling uyuh derajatnya di surga, yang sudah beribu tahun dalam neraka, diangkat, dimasukkan surga, diberi Allah kerajaan kekuasaan seluas langit dan bumi. Nah, jadi betapa agung apa yang difirmankan oleh Zat yang menguasai keagungan, bahwa kerajaan akhirat adalah kerajaan yang besar, dan engkau tahu bahwa dunia seisinya ini sangatlah sedikit. Dunia ini siapa? Diisi oleh berpuluh miliar makhluk manusia. Jadi banding kerajaan akhirat, dunia ini sangat halus. Nikmat dunia sangat sedikit. Dan engkau tahu bahwa dunia seisinya ini sangatlah sedikit. Andai kata apa yang ada di dunia ini tetap abadi sejak permulaan hingga akhirnya, maka tetap saja hanya sedikit. Andai kata dunia ini kada berusakan, rumah kada berusakan, motor kada berusakan, apapun kada rusak, tetap masih sedikit dibanding kerajaan akhirat. Nah, jadi dunia ini dan kenikmatannya sudah sedikit, orang yang miliaran ini jumlahnya, bagian kita dari yang sedikit ini tentu saja juga sedikit. Nah, jatah kita tentu sedikit. Ada yang berisi 10 meter, 20 meter tanah, ada yang berisi 2-3 burungan tanah,
ada yang berisi mungkin 10.000, 1.000.000 burungan, masih sedikit dibanding dengan kerajaan kekuasaan akhirat. Dunia ini sudah halus, nah kita ini bumi aja menguasai. Nah kalau di akhirat itu orang yang paling rendah derajatnya di surga, dia diberi kekuasaan seluas bumi dan langit. Nah, seekor orang, jatah untuk seekor orang. Sedangkan dunia ini kita hanya bumi, langit kita kan kalau menjamah langit, hanya bumi. Nah bumi ini diisi oleh sekian miliar manusia, dibagi-bagi, tentu bagian kita sangat sedikit dari dunia ini. Tetapi seringkali manusia di dunia berani menyerahkan, mengorbankan harta dan nyawanya demi menghasilkan yang sedikit itu. Kadang-kadang manusia ini hakun berkorban harta, berkorban nyawa untuk mendapatkan yang sedikit daripada dunia ini. Sampai kadang-kadang hanya mendapatkan sedikit dari yang sedikit ini. Dan tetapnya pun hanya sebentar sekali. Dapat kita dari dunia yang sedikit, itu pun hanya 1 mat saja juga kita kau menikmati. Apalagi umur sudah tua. Orang sudah umur 60, umur sudah 65, dapat harta 10 miliar. Paling berapa tahun yang menikmatinya? Misalnya umurnya 70, 5 tahun paling lagi matinya. Jika bisa menghasilkan yang sedikit sekali itu, maka ia dapat beralasan, bahkan merasa beruntung dan tidak menganggap banyak terhadap diri dan hartanya. Nah manusia nih kadang-kadang nangingnya berkorban duit, berkorban nyawa untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dapatnya keuntungan dunia itu punnya merasa untung benar sudah. Merasa untung benar sudah. Bermuda 100.000. Siang malam minyak begawi, setahun kemudian dapat 10 juta, asa untung benar muda 10.000, setahun dapat 10 juta. Nah padahal itu sangat sedikit. Maka dapat beralasan bahkan merasa beruntung dan tidak menganggap banyak terhadap diri dan hartanya. Seperti apa yang disebutkan dari Imra'il Qais yang mengucapkan syair berikut, baka sahibi lamma ra'ad dirbaduna wa aikana anna lahiqani bikaisara faqultu lahu la ta'tiki la tabki ainuka da innama nuhawilu mulkan aw namutu panu'dzara. Artinya temanku menangis ketika melihat jalan di dekatnya. Ia meyakinkan bahwa kami berdua pasti bertemu kaisar. Aku lalu berkata, janganlah engkau menangis, kita berusaha agar memperoleh kerajaan atau kita mati lalu dimaafkan. Lantas bagaimanakah keadaan orang yang mencari kerajaan besar di alam kenikmatan yang kekal? Kayak apa hendak mencari kerajaan yang besar yang kekal itu? Kita ini hendak mencari kerajaan tapi di alam akhirat, di surga. Apakah orang itu menganggap banyak salatnya yang hanya 2 rakaat karena Allah, atau sedekah 2 dirham, atau tidur atau tidak tidur 2 malam? Apakah kerajaan akhirat yang besar itu dapat dicapai hanya dengan tahajud 2 rakaat di tengah malam? Hanya dengan bersedekah 2 dirham? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Malahan andai kata orang itu mempunyai 1.000.000 tubuh, memiliki 1.000.000 roh, setiap umur sama dengan umur dunia atau lebih banyak dan lebih besar, lalu ia menyerahkan semuanya untuk menghasilkan nikmat besar itu, tentu semuanya hanya terhitung sedikit. Andai kata kita ini habis waktu kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan kerajaan akhirat, nah itu pun masih kada cukup.
Andai kata kita diberi Tuhan 1.000.000 diri, nang kita nih 1.000.000 ikong sama kayak kita, 1.000.000 roh untuk berjuang beribadah kepada Allah untuk dapat kerajaan akhirat, itu kada cukup sebenarnya. Kalau kada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan umpama sesudah menyerahkan semuanya ia bisa menghasilkan apa yang dicari, maka itu merupakan keuntungan besar dan anugerah yang banyak sekali dari zat yang memberinya. Andai kata kita nih hanya sembahyang nangka ini, beribadah hanya kawa yang demikian, lalu kita mati diberi Tuhan kita kerajaan akhirat, nah maka itu keberuntungan yang luar biasa. Jakanya dihurupakan kada sesuai hurupannya. Nah, andai kata kita berumur sepanjang umur dunia kita habiskan hanya untuk ibadah kepada Allah, kada kau menukari kerajaan akhirat itu. Tapi dengan ada ibadah dari kita yang saraba sedikit ini, nah kalau di akhirat diberi Allah itu kerajaan, maka itu adalah keberuntungan, anugerah yang banyak sekali dari zat yang memberi. Karena itu bangunlah dari tidur, wahai orang-orang yang lingah. Kemudian ujar Imam Ghazali, aku merenungkan apakah yang diberikan Allah kepada hamba yang taat, selalu melayaninya dan menempuh jalan yang telah kuterangkan di atas selama hidupnya. Nah, apa yang didapatnya? Kalau orang tuh beribadah bujur, beribadah lurus, nah apa yang didapatnya? Nah, Imam Ghazali merenungkan, oh ternyata yang didapatnya itu adalah karunia-karunia, karamah-karamah. Akhirnya aku menemukan, jadi Imam Ghazali, akhirnya aku menemukan karamah dan karunia khusus yang banyaknya, ada 40. Kalau orang tuh selalu beribadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah, menjauhi yang dilarang Allah, nah ini akan diberi Tuhan karamat 40. Yang 20 di dunia diberi Tuhan, dan yang 20 lagi di akhirat. Apa-apa karamatnya itu? Nah, karamat di dunia yaitu satu, sampai situ dulu. Karamat di dunia yaitu hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna ya Allah min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.